Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat serta ridhonya kepada kita semua. Maka bersyukurlah kita kepada Allah karena keimanan, keislaman adalah tanda Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita. Semoga keimanan serta keislaman yang ada di dalam hati kita sebagai wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita pertahankan sampai kita bertemu dengan Allah di kehidupan akhirat dalam keadaan radiyatan mardiyah. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan salawat kita yang terus kita layangkan kepada beliau menjadi tanda pengenal kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin banyak, semakin sering kita bersalawat pada beliau, semakin beliau mengenal kita sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Para pemirsa rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah memulai pembahasan tentang al-ishq yang menjadi tema bahasan di bab yang ke-10 dari kitab Mukasyafatul Qulub. Ada ungkapan dari Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala tentang tasawuf pada bagian pertama tentang al-ishq. Beliau mengatakan at-tasawufu tarkul ikhtiyar, bahwa tasawuf itu adalah meninggalkan pilihan. Seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala atau seorang yang mencintai siapapun, dia akan lebih mengutamakan pilihan orang yang ia cintai daripada pilihan dia sendiri. Maka ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menurutkan dan tidak menuruti pemikiran-pemikiran kita sendiri, aturan-aturan kita sendiri, dan pilihan-pilihan kita sendiri. Semua kita serahkan kepada Allah, zat yang kita cintai. Dan itulah yang menjadi inti dari kajian tasawuf. Para pemirsa rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembahasan tentang al-ishq, tentang rasa rindu yang merupakan hasil atau buah dari cinta, buah dari mahabbah, Al-Imamul Ghazali kemudian melanjutkan pembahasan tentang al-ishq ini dengan mengatakan, wasu'ila ba'dul masyayikhi 'anil muhibbi faqal qalilul khiltati katsirul khulwah. Sebagian guru tasawuf pernah ditanya tentang orang yang mencintai dengan cinta sejati itu. Maka ia mengatakan, orang yang memiliki cinta sejati itu adalah qalilul khiltah, adalah orang yang tidak banyak berinteraksi dengan orang banyak. Katsirul khulwah, justru dia banyak menyendiri. Daimul fikrah, yang selalu berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang ia cintai. Zahirus samt, yang lebih memilih untuk banyak diam. La yubsiru idza nazara, dia tidak melihat apabila dia memandang. Wala yasma'u idza nudiya, dan ia tidak mendengar apabila dia dipanggil.
wala yafhamu idza kullima, dan dia tidak paham apabila dia diajak bicara. Wala yahzanu idza usiba bi musibatin. Tentu yang dimaksudkan dengan hal-hal yang disebutkan tadi, para pemirsa rahimakumullah, apabila dia melihat selain Allah, dia tidak melihat kecuali Allah. Dan apabila dia dipanggil, dia tidak mendengar karena pendengarannya fokus kepada apa yang Allah akan sampaikan kepadanya. Dan apabila dia diajak bicara, dia juga tidak paham apa yang dimaksudkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yahzanu idza usiba bi musibatin, dan dia tidak akan bersedih, tidak akan susah apabila dia ditimpa dengan satu musibah. Wa idza usiba bi ju'in fala yadri wa yu'ri, dan apabila dia ditimpa oleh rasa lapar, dia tidak tahu apa itu rasa lapar, kemudian mencela. Wala yash'uru wa yashtum, dan dia pun tidak sadar kalau rasa lapar itu ada pada dirinya, kemudian dia mencela. Tidak. Wala yakhsha, dan dia pun tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanzuru ila Allah taala fi khulwatih, dia melihat, memandang kepada Allah taala di dalam kesendiriannya. Wa ya'nasu bihi, dan ia pun merasa terhibur dengannya, merasa senang dengan kesendiriannya bersama Allah Subhanahu wa taala itu. Wa yunajih, dan dia berbisik kepada Allah. Wala yunazi'u ahlad dunya fi dunyahum, dan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta sejati itu tidak akan mendebat, tidak akan bertengkar dengan orang yang cinta kepada dunia tentang dunia mereka. Wa qad qala Abu Tawwab An-Nakhshi fi alamatil mahabbati abayata. Abu Tawwab An-Nakhshi menyenandungkan beberapa bait yang menjelaskan tentang tanda-tanda cinta. La takhda'anna falil habibi dalailu, waladaihi min tuhafil habibi wasailu. Minha tana'umuhu bimarri balaihi, wa sururuhu fi kulli ma huwa fa'ilu. Falman'u minhu atiyatun maqbulatun, wal faqru ikramun wa birrun ajilu. Wa minad dalaili an tara min azmihi taw'ul habibi wa in alahal adhilu. Wa minad dalaili ayyura mutabassiman wal qalbu fihi minal habibi balabilu. Wa minad dalaili ayyura muttahaman li kalami man yahza ladayhi as-sa'ilu. Wa minad dalaili ayyura mutaqashifan mutahaffizan min kulli ma huwa qailu. Beberapa bait ini menjelaskan tentang tanda orang yang mencintai dengan cinta sejati, pecinta sejati. Abu Tawwab An-Nakhshi mengatakan, la takhda'anna falil habibi dalailu. Jangan kamu tertipu, karena orang yang mencintai itu ada tanda-tandanya, memiliki tanda-tanda. Waladaihi min tuhafil habibi wasailu, dan dia memiliki, ada di sisinya pemberian-pemberian orang yang ia cintai itu, wasailu, jalan-jalan untuk mendapatkan pemberian dari orang yang ia cintai. Minha tana'umuhu bimurri balaihi, di antara jalan-jalan yang bisa ia lalui untuk bisa sampai kepada kasihnya itu adalah tana'umuhu bimurri balaihi. Dia merasa nikmat dengan pahitnya cobaan dari orang yang tercinta, dari orang yang ia kasihi. Wasururuhu fi kulli ma huwa fa'ilu, dan kebahagiaannya, kesenangannya pada semua yang dilakukan oleh kekasihnya. Falman'u minhu atiyatun maqbulatun, maka pencegahan
dari orang yang ia kasihi, ketidakmauan untuk memberi, keengganan untuk memberi dari orang yang ia kasihi, menurut orang yang mencintai dengan cinta sejati itu adalah atiyatun makbulatun, adalah pemberian yang bisa diterima. Wal faqru ikramun wa birrun ajilu, dan kefakiran yang didatangkan oleh kekasihnya bagi pecinta sejati itu adalah ikramun wa birrun ajilu, adalah pemuliaan dan kebaikan yang disegerakan. Wa minad dalaili antara min azmihi, dan di antara tanda-tanda cinta orang yang mencintai dengan cinta sejati itu adalah antara min azmihi, bahwa kamu melihat di antara keinginan kuatnya, di antara cita-cita kerasnya itu adalah ta'ul habibi wa in alhal adhilu, taat terhadap orang yang ia cintai, sekalipun orang yang mencela selalu ingin mencela dia. Wa minad dalaili ayyura mutabassima, dan di antara tandanya juga pecinta sejati itu dia dilihat selalu tersenyum. Wal qalbu fihi minal habibi balabilu, dan hati di dalam keadaan tersenyumnya itu akibat dari perlakuan kasihnya itu selalu berbunga-bunga. Apapun yang dilakukan oleh kasihnya, dia akan menyambutnya dengan kesenangan dan kebahagiaan. Wa minad dalaili ayyura muttahaman mutafahiman li kalami man yahza ladaihi as-sa'ilu, dan di antara tanda-tanda cinta sejati itu pelakunya adalah bahwa ia dilihat sebagai orang yang selalu paham perkataan orang yang ia cintai setiap kali orang bertanya kepadanya. Wa minad dalaili ayyura mutaqashifan mutahaffizan min kulli ma huwa qailu, dan di antara tanda pecinta sejati itu juga adalah bahwa ia dilihat selalu merasakan kesusahan, kesengsaraan, menanggung beban cintanya, tapi di samping itu dia selalu menjaga apapun yang ia katakan tentang orang yang ia cintai itu. Hikayatun, ada sebuah cerita. Marra Isa alaihi salam bisyabbin yasqi bustanan, faqala syabbu li Isa, sal rabbaka ayyarzuqani min mahabbatihi mithqala dzarrah. Ada sebuah cerita, Nabi Isa alaihi salam pernah lewat di hadapan seorang pemuda yang sedang menyirami tanam-tanaman yang ada di kebunnya. Lalu si pemuda itu mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, mintakan kepada Tuhanmu agar ia memberikan saya dari rasa cintanya mithqala dzarrah, sebesar biji dzarrah, sebesar dzarrah, sebesar sesuatu yang paling kecil. Faqala Isa, maka berkatalah Nabi Isa, la tatiqu miqdara dzarratin, kamu tidak akan mampu memikul rasa cinta sebesar dzarrah itu. Faqala nisfa dzarratin, maka si anak muda itu pun mengatakan, kalau begitu mintakan saya kepada Tuhanmu agar memberikan kepada saya nisfa dzarratin, setengah dari dzarrah. Faqala Isa alaihi salam, maka berkatalah Nabi Isa alaihi salam, ya Rabbi urzuqhu nisfa dzarratin min mahabbatik, wahai Tuhanku, berikanlah kepadanya setengah dari seukuran dzarrah berupa cintamu. Famadha Isa alaihi salam, maka berlalulah Nabi Isa alaihi salam. Falamma kana ba'da muddatin tawilatin, ketika sudah berlalu beberapa lama dari pertemuannya dengan si anak muda itu, marra bi mahalli dzalika syabbi,
beliau pun, Nabi Isa, lewat dengan tempat si anak muda itu. Fasa'ala anhu, maka Nabi Isa bertanya tentang anak muda itu. Faqalu, maka orang-orang yang ditanya menjawab, junna wa dhahaba ilal jibal. Anak muda yang Anda tanyakan itu sudah gila dan dia pergi ke gunung-gunung. Fada'allaha Isa alaihi salam, maka Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah ayyuriyahu iyahu, agar Allah memperlihatkan anak muda itu kepada beliau. Fara'ahu bainal jibal, maka Nabi Isa alaihi salam melihat dan mendapati anak muda itu ada di antara gunung-gunung. Fawajadahu qa'iman ala sakhratin syakhisan tarafahu ila sama. Maka Nabi Isa mendapati si anak muda itu sedang berdiri di atas sebuah batu besar. Sebuah batu besar sambil mendongakkan pandangannya ke langit. Fasallama Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa alaihi salam mengucapkan salam kepada si anak muda itu. Falam yarudda alaihi. Tapi anak muda itu tidak menjawab salam Nabi Isa alaihi salam. Faqal, lalu Nabi Isa berkata, ana Isa, saya adalah Isa. Nabi Isa mengatakan itu kepada si anak muda itu. Fa'wahallahu ta'ala ila Isa, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, kaifa yasma'u kalamal adamiyyin man kana fi qalbihi miqdaru nisbi dzarratin min mahabbati. Bagaimana seseorang yang ada di dalam hatinya seukuran setengah dzarrah kecintaan kepadaku, kecintaanku, akan mendengar perkataan manusia. Fa wa'izzati wa jalali, maka demi keperkasaanku dan keagunganku, lau qata'tahu bil minsyar lama alima bidzalika. Seandainya engkau memotong-motong tubuhnya dengan gergaji, niscaya dia tidak akan tahu, tidak akan menyadari, tidak akan merasakan hal itu. Bagaimana seorang yang cinta kepadaku dengan ukuran cinta setengah dzarrah akan mendengarkan perkataan manusia, akan mendengarkan perkataan selain perkataanku, kata Allah. Bahkan seandainya kalau engkau potong-potong tubuhnya dengan gergaji, maka dia tidak akan menyadari hal itu. Dia tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Man idda'a thalathatan wa lam yatatahhar min thalathatin fa huwa maghrur. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa saja yang mengaku memiliki 3 hal, tapi dia tidak mensucikan diri dari 3 hal yang lainnya, maka dia adalah orang yang tertipu. Awwaluha, yang pertama, man idda'a halawata dzikrillah wa huwa yuhibbud dunya. Orang yang mengaku cinta, orang yang mengaku sudah mendapatkan kenikmatan berzikir kepada Allah, tapi dia masih cinta terhadap dunia, maka itu orang yang tertipu. Wa thaniha, yang kedua, man idda'a mahabbatal ikhlas fil amali wa yuhibbu ta'ziman nasi lahu. Orang yang mengaku menyukai keikhlasan di dalam beramal, sementara dia suka manusia menghormati dia. Wa thalithuha, yang ketiga, man idda'a mahabbata khaliqihi min ghairi isqati nafsihi. Orang yang mengaku cinta kepada penciptanya tanpa menggugurkan keinginan nafsunya, tanpa melebur keinginan nafsunya, maka itu adalah orang yang tertipu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsa. Akan tiba
atas umatku masa di mana mereka cinta terhadap 5 hal, tapi mereka lupa terhadap 5 hal yang lain. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Yang pertama, mereka cinta terhadap dunia dan mereka lupa terhadap akhirat. Wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Yang kedua, mereka cinta terhadap harta, tapi mereka lupa terhadap hisab yang Allah akan perlakukan, yang Allah akan berlakukan terhadap dia dari harta-hartanya itu. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Yang ketiga, mereka cinta terhadap makhluk dan lupa terhadap penciptanya, lupa terhadap Allah yang menciptakannya. Wa yuhibbunadz dzunub wa yansawna at-taubah. Yang keempat, mereka suka melakukan dosa-dosa dan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbunal qusur wa yansawna al-maqbar. Yang kelima, mereka cinta terhadap istana-istana dan mereka lupa terhadap kubur yang akan mengubur kecintaannya terhadap istana-istana itu, bahkan akan mengubur istana yang ia cintai itu. Wa qala Mansur ibn Ammar li syabin ya'izuhu. Mansur bin Ammar menasihati seorang pemuda dengan mengatakan, "Ya syab, wahai anak muda, la yaghrurka syababuk, la yaghrurka syababuk." Jangan masa mudamu membuat kamu tertipu. Fakam min syabin akharat taubata wa talal amal wa lam yadhkur mautahu. Maka betapa banyak anak muda yang menangguhkan taubat, mengundur-undur taubat dan memanjangkan angan-angannya. Walam yadhkur mautahu, dan dia tidak ingat akan kematiannya. Lalu dia mengatakan, "Inni atubu ghadan." Saya akan bertobat besok. Au ba'da ghadin, atau lusa. Faja'ahu malakul maut. Lalu malaikat maut mendatangi dia, wa huwa ghafilun 'anit taubah. Sedangkan dia lalai dari bertobat. Banyak anak muda yang mengundur taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melakukan dosa, memanjangkan angan-angan, dan dia tidak ingat akan kematian. Pada saat itu dia mengatakan, "Saya akan bertobat besok, saya akan bertobat lusa." Sampai ketika malaikat maut mendatangi dia, dia tetap saja dalam keadaan lalai, tidak mau bertobat. Fasara fi jawfil qabri la yanfa'uhu malun wala 'abd. Maka jadilah ia di dalam kubur, tidak mendapatkan manfaat apapun dari harta, tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari budak yang ia miliki, wala walad, dari anak yang ia miliki, wala ab, tidak juga mendapatkan manfaat dari bapaknya, wala tidak juga mendapatkan manfaat dari ibunya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, selamat dari ketakutan, selamat dari kekufuran, selamat dari kenifakan. Allahumma rzuqna taubata qablal maut. Ya Allah, anugerahilah kami keinginan untuk bertaubat sebelum datangnya kematian. Wa nabbihna 'indal ghaflah, dan ingatkan kami, sadarkan kami ketika kami lalai ya Allah. Wanfa'na bi syafaati nabiyyina khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah manfaat kepada kami dengan syafaat nabi kami, Nabi Muhammad, sebaik-baik orang yang engkau utus sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, kecintaan kita kepada Allah akan menjadikan kita cinta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Janganlah diundur-undur.
karena kita tidak tahu kapan ajal dan kematian kita akan mendatangi kita. Jangan beranggapan bahwa kematian adalah bagian orang-orang yang tua. Kematian adalah bagian orang-orang yang sakit. Tidak. Banyak orang muda, banyak anak muda yang mati. Banyak orang yang sehat yang juga mati. Kematian akan datang ketika ajal kita sudah tiba. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sadar akan kematian kita, sehingga kita selalu ingat pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Kita ingat kepada larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.